Jadi buat kalian yang baru lulus SMA, baru masuk kuliah, ini menurut gue video yang kalian harus tonton. Menurut gue lebih gampang untuk kalian belajar kalau gue ngasih tahu kesalahan gue, supaya kalian bisa belajar dari kesalahan gue. Kalian skip stepnya buat gak usah ngelakuin kesalahan yang sama. Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Ya, maksudnya apa? Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang uang. Gue nggak tahu uang itu benar-benar di-print dari angin. Gue nggak ngerti siapa yang ngontrol uang itu kayak gimana sih cara kerjanya. Karena gue diajarin dari dulu bahwa uang itu susah didapat, ya. Dan awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah, macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah, ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan, ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China, ya. Gue coba ngimpor minyak rambut. Gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan, ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain di Indonesia. Macam-macam udah gue lakuin. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund kalau di Amerika, biasa disuruh belinya S&P 500. Kita dibilang kalau kalian nabung kayak gitu rutin, ya, kita nggak pergi beli kopi Starbucks, kita bikin kopi sendiri, ya. Kita bikin kopi sendiri cuma 4.000 modalnya, kalau ke Starbucks itu 40.000. Mungkin nanti di umur 40, 50, 60 tahun kita akan menjadi kaya, ya mungkin punya uang 10-11 M lah. Itu adalah konsep yang tertanam di otak gua, ya. Tapi gua hemat untuk hal-hal yang nggak berguna untuk sekadar investasi dengan uang yang kecil. Kalian coba pikir, ngehemat untuk nggak beli kopi Starbucks. Menurut gue itu udah hal sangat bodoh yang dulu gue percaya. Gue nggak mau tuh dulu beli makan-makan fancy dining. Dulu kalau gue fancy dining, ya, misalnya gue makan di restoran gitu, gue nggak pernah pesan appetizer. Gue selalu pesannya itu es teh tawar. Karena es teh tawar tuh lebih murah biasa dibanding bahkan aqua, ya. Jadi gue pesannya selalu es teh tawar. Gue nggak pernah pesan appetizer, nggak pernah pesan dessert. Kalau makan sama cewek, gue pasti pesan yang paling murah, biar ceweknya bisa makan yang lebih mahal, ya. Jadi itu hal-hal yang gue lakuin ekstra pelit. Kalau dipikirkan mungkin kalian banyak diajarin kayak gitu. Jadi kita ekstra pelit sama semua orang, ya, bahkan sama keluarga. Jangan bagi-bagi. Itu adalah mindset yang gue punya. Kesalahan gue adalah gue dengerin semua orang. Jadi gue baca bukunya Millionaire Fastlane, gue baca tadi yang Simple Path to Wealth, gue baca Psychology of Money, gue baca semua buku-buku. Gue dengerin semua orang. Jadi gue nggak punya sistem filtrasi di dalam otak gue. Jadi contoh nih, misalnya di investasi. Si A bilangnya, Ray Dalio misalnya bilangnya diversifikasi. Warren Buffett, si B bilangnya, oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi, tebar banyak, biar kalau satu jatuh tuh nggak kenapa-napa. Ada yang bilang semua konsentrasiin di single class asset. Ini gue dengerin yang mana nih? Dua-duanya menurut gue panutan gitu. Nah, gue nggak punya sistemnya untuk ngejudge gue harus dengerin yang mana. Sama kayak tadi, ada yang saranin gue, oh jangan beli kopi Starbucks. Tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu, ya, salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda, ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian tonton, kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah, tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya, ya, hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan? Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih, ya, atau misalnya ada yang ngajarin tentang reksadana, oke, kita financial freedom, terus lo lihat hidupnya, ya, lo pikir-pikir baik-baik. Apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia. Nggak usah dengerin financial advisor itu. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini. Tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu. Jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik deh. Kayaknya dia cocok nih. Dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama. Ya udah dengerin orangnya ini. Jadi simple ya. Apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Makanya kalau gue baca buku, yang gue pertama lihat itu adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya itu siapa? Jangan buku ngajarin cara jadi kaya tapi orangnya nggak kaya. Bukunya ngajarin sukses tapi dia sehari-hari naik Nissan Juke gitu. Gue nggak mau dengerin karena gue nggak mau hidup seperti dia. Ya ini balik lagi ke masing-masing ya. Jangan samain yang apa yang gue mau sama apa yang kalian mau. Kalau misalnya hidupnya itu santai-santai gitu, ya mungkin bisa pensiun umur 60, mungkin begitu umur 45 gitu bisa beli BMW, naik juga udah agak susah gitu kan, mau ngebut nggak bisa. Itu hidup yang kalian mau ya go ahead, tapi itu bukan hidup yang gue mau. Setelah gue decide gue mau belajar dari orang-orang yang gue mau contek hidupnya, hidup gue berubah. Jadi gue ngefilternya gampang, oh ini kayak gini, apakah gue mau jadi ya? Enggak, gue nggak dengerin. Gue nggak mau jadi orang yang umur 50 tahun itu baru bisa beli sport car gitu. Nggak ada serunya lagi hidupnya. Menurut gua ya, dan values hidup gua adalah hidup itu singkat. Kalau kalian pernah lihat ya, kita hidup tuh berapa lama, itu dibagi dalam mingguan dan dikotak-kotakin. Hidup tuh super singkat. Kalian bahkan nggak figure out
Rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu, begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat, dan gue rasa kita cuman only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda nggak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding yang kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umurnya lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Jadi kalian tinggal pilih. Kalian mau menjadi hidup yang investasi yang berhemat itu, ya. Dengan misalnya punya gaji 10 juta, coba sisihin cuma 4 juta, 5 juta ya, investasi di reksadana 7-8%, oke lah ya, kita benchmark return 7-8%, ya mungkin by umur 50 tahun kalian bisa pensiun cukup enak. Tapi apakah itu hidup yang kalian mau? 50 pensiun terus ngapain? Terus kalian di pantai gitu, santai-santai. Buat gue pensiun nggak ada, pensiun tuh mitos. Orang-orang yang gue mau contek hidupnya itu nggak ada yang pensiun. Kalian cari orang yang 60 tahun, yang misalnya punya aset management, dia punya fund, itu mereka masih kerja, masih seru, masih cari hal-hal baru. Gue sih nggak pernah mau punya pensiun gitu. Jadi konsep pensiun sendiri tuh nggak pernah register di otak gue, karena gue nggak mau kayak gitu. Kalian cobain aja santai-santai di Bali 3 hari. Bosan juga gitu, kalian di pantai santai-santai bosan juga di beach club. Orang-orang yang ngajarin kalian kayak gitu adalah orang-orang yang punya hidupnya average, rata-rata. Gue yakin kalian nonton ini, kalian nggak mau jadi orang yang rata-rata. Gue nggak mau jadi orang average, yang cuman mungkin ya liburan tuh gue harus ngitung-ngitung budget segala macam. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kalau gue liburan hari ini, besok gue mau pergi besok. Gue mau makan di restoran ini, gue bisa makan di restoran ini. Gue mau beli mobil ini, gue bisa beli mobil ini. Gitu. Gue nggak mau lakuin hal itu di umur 60 tahun. Udah susah jalannya nanti. Kalian coba gini, kalian pernah dengar saying kan? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh, Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya kan. Cuman apa yang dia lakukan sama dia? Stock picking kan sebenarnya. Dia pilih saham. 41% dari portfolionya sekarang udah turun 39% tuh Apple. Dia tetap pilih individual stocks. Dia nggak beli the whole index. Kalian cari satu orang kaya ya yang lahir dari beli indeks. Jawabannya nggak ada. Mereka antara punya single concentrated asset ya di satu aset kelas, antara mereka punya perusahaan yang perusahaannya TBK, sahamnya diperdagangkan secara publik, jadi net worth-nya kehitung. Nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta ya, gue coba berhemat kayak orang gila. Gue berhemat mati-matian. Oh nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh beli ini. Alhasil gue cuma bisa invest 10 juta. Biaya hidup gue 10 juta untuk kasih orang tua segala macam. Sisa 10 juta. Dari 10 juta lu mau jadi kaya gimana? Lu mau invest nih 7%. Ya mungkin bener bisa kaya 50 tahun, tapi mau kaya gimana? Begitu gue udah tahu ya, investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Yang gue lakukan apa? Gue switching. Gue nggak investasi di aset kelas. Waktu gue cuma punya income 20 juta. Yang gue lakukan apa? 10 juta tadi yang gue tadi taruh di saham blue chip ya, gue tarik semua dari sekuritas gue bayarin orang makan. Itu yang gue lakuin. Jadi gue cari orang ya yang menurut gue lebih hebat dari gue mau belajar dari dia, gue coba reach out, gue coba traktir untuk makan siang atau makan malam. Jadi gue budgeting 10 juta itu semuanya gue bakar buat bayar orang makan. Itu gue pakai untuk ngelobi orang ya, yang akhirnya jadi network gue sekarang. Itu yang gue lakukan. Gue ajak orang untuk makan siang ya. Gue belajar dari buku, gue ikut banyak banget workshop online. Itu yang gue lakukan. Jadi gue tingkatin gimana caranya dari 20 juta bisa naik ke 50 juta. Karena kalau misalnya kita investasinya cuma tadi 10 juta, itu lama tuh. Lu 6 bulan aja 60 juta plus bunganya berapa doang. Tapi sedangkan kalau lu tingkatin keluarin 10 juta, untuk lu bisa increase dari 20 juta jadi 50 juta, ya. Sekarang kalau biaya hidupnya sama 10 juta, lu investasi 40 juta sebulan. Itu jauh lebih cepat untuk grow portofolio lu. Dibanding lu cari ya investasi terus nggak jadi kemana-mana. Ini gue kasih contoh, kayak gue akan contohin pakai beberapa skill ya, jadi biar kalian ada gambaran. Contohnya kalian misalnya seorang programmer bisa ngeprogram website ya, kalian bisa basic JavaScript ya, kalian bisa misalnya HTML lah. Yang kalian bisa lakukan apa? Coba kalian cari. Sekarang in demand tuh paling banyak apa? Blockchain developer. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa programming di Web3 ya, di blockchain. Nggak banyak yang bisa program di Solidity, di Ethereum. Itu skillnya langka ya. Nggak banyak yang bisa coding di dalam Cardano. Kalau kalian bisa punya skill itu akan dibayar sangat amat mahal ya. Kalian coba cari sekarang gaji blockchain developer, kalian bandingin sama gaji IT developer biasa. Itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat gajinya. Jauh banget. Jadi daripada kalian misalnya seorang IT developer gaji misalnya 20 sampai 30 juta, daripada kalian cuma pakai uangnya untuk invest di reksadana obligasi 7%, yang kalian lakukan ada kalian
Kalian ambil semua ya, kalian cari course ya, misalnya Harvard online course atau apapun, tingkatin skill kalian ya. Begitu skillnya udah dapet ya, udah dapet ilmunya, kalian jual ilmu kalian, itu gaji kalian 100 juta, sekarang nabungnya bisa 80 juta sebulan untuk investasi. Dan apa yang gue lakukan kalau gue kayak gitu, kalau gue punya ilmunya sekarang 80 juta tadi gue bakar lagi untuk belajar lagi. Sampai income gue tuh gede banget, kalau bisa 1 M sebulan income gue. Ya, gimana pun caranya tingkatin skillnya. Karena semua itu cuman kalian kurang skill. Kalian nggak bisa dapetin 100 juta sebulan, itu bukannya susah dapatnya, tapi kalian nggak punya skillnya. Nanti gue akan jelaskan skill stack ya di belakang. Kalau ditanya sama orang, apakah anak muda bisa kaya? Jawabannya bisa. Cuman kalian tahu caranya atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya ada profesor yang ngomong anak muda nggak bisa kaya, kalian bisa kayaknya umur 30-40, itu terserah dia aja ya. Dia tua, dia kaya, terserah. Kalau gue, ini mungkin sedikit kontroversial ya, dan mungkin banyak yang nggak senang sama gue ngomong kayak gini. Tapi menurut gue, 1 miliar yang gue punya waktu itu di umur gue 20 tahun, 3 tahun lalu, itu lebih banyak dibanding kalian punya 15 M tapi umur 40. Bingung kalian? Kenapa? Karena 1 M kalian umur 20 itu beda. Kalian bisa jalan-jalan sama teman-teman. Kalian bisa have fun-nya beda dengan orang yang umur 40 tahun, udah punya anak, udah punya keluarga. Percayalah, kalian akan merasa lebih kaya punya 1 M di usia yang muda. Dan hal itu bisa dan udah gue capai. Di usia muda, gue misalnya mau jalan-jalan kemanapun, gue bisa gitu. Gue mau ke Bali, mau santai-santai. Kalau Bali macet bisa naik helikopter, ya kan? Karena itu masih muda, masih enak gitu. Kalian mau enjoy kayak gitu pas tua, ya. Jawabannya gimana? Dengan invest di skill dan stacking skill kalian. Jadi mindset bahwa anak muda nggak bisa kaya itu butuh waktu yang lama. Ya memang butuh proses, nggak bisa langsung sebulan lu jadi kaya kerja keras ya. Mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gue 8 tahun buat sampai posisi sekarang. Karena gue kebetulan hoki mulainya lebih dulu. Tapi buat kalian yang baru mulainya sekarang, ya mungkin butuh 3 tahun, 5 tahun. Tapi itu bisa, hal itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian fokus uangnya daripada pakai untuk investasi di aset, kalian buang ke investasi di skill. Jadi doktrin di mana anak muda nggak bisa kaya, itu gue akan kasih tahu di video ini, itu bullshit ya. Itu dikasih tahu sama boomer-boomer yang iri. Ya, jawabannya bisa. Karena gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Anak-anak umur 20, 21 tahun yang punya uang itu, wah itu ratusan miliar. Ya, gue udah lihat orang-orang itu di Bali santai-santai ya, anak-anak kripto ya. Tapi itu dari berbagai negara ya, dari Dubai, ada dari Singapura, ada dari Rusia juga. Ada juga yang bahkan dari Indonesia loh. Jangan salah, ada juga dari Indonesia. Dia udah beli Bitcoin dari lama, dari tahun 2014-2015 dan sekarang santai-santai di Bali. Ketemu dengan orang-orang super kaya, menurut gue itu akan rubah mindset kalian bahwa oh ini tuh bisa. Kita sama-sama makan nasi, ya. Kita sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama manusia. Kalau gue bisa, gue yakin kalian juga bisa. Coba di switching mindsetnya. Daripada kita berhemat nih, nggak mau misalnya keluarin 50.000 untuk kopi di Starbucks. 50.000 kopi di Starbucks itu nggak akan jadi apa-apa anyway. Daripada keluarin 50.000, coba kalian double malah. Keluarnya buat kopi 100.000 ya, tapi yang kalian lakuin kalian jangan ke Starbucks. Kalian coba ya, kalian coba datang ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Kalian coba datang ke lobby hotelnya, kalian ngopi di sana 80.000 mungkin 100.000. Tapi dengan ngopi di sana, kalian coba kerja di sana sambil ngopi. Karena kalian lihat orang-orang kaya ya surrounding kalian. Ini yang gue suka lakuin zaman dulu. Waktu gue nggak punya uang, gue suka aja datang ke lobby hotel. Atau kalian cari lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. Ya, cuma naik 30.000 dari Starbucks. Tapi yang kalian dapetin adalah experience untuk melihat gimana caranya orang kaya itu bekerja, gimana caranya mereka berinteraksi. Kalian ambil itu energinya, ya itu yang kalian harus lakukan. Jadi punya otak dia kalian bahwa oh it's possible. Kalian coba datang ke hotel bintang 5 di SCBD. Kalian lihat parkirannya isinya apa. Kalian lihat valenya isi Ferrari dan Lamborghini. Ya itu akan mikir oh it's possible untuk bikin uang kayak gitu. Karena ini gue cerita waktu gue masih kecil ya. Gue lihat orang naik Porsche ya kan. Waktu itu gue masih naik Kijang yang tua banget. Gue lihat orang naik Porsche dan gue pikir-pikir gaji UMR tuh berapa sih? Oh gaji UMR tuh waktu itu mungkin 2,5 juta atau 2 juta. Sedangkan mobil tuh harganya berapa miliar, gue nggak tahu. Gue mikir-mikir, kalau orang yang gaji UMR, ya, itu nabung setiap bulan tanpa pengeluaran. Jadi dapat 2 juta, nggak pernah ada pengeluaran, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah beli baju, nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah bayar istrinya, nggak pernah bayar cicilan. Itu dia sampai mati. Itu cuma bisa beli ban mobilnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti cara dia main gamenya berbeda dengan orang yang gaji UMR. Nah, game yang berbeda ini apa? Ya skillnya berbeda. Skill gapnya jauh. Value yang di-create sama orang yang punya mobil ini jauh dibanding orang yang kerja dengan UMR. Mau ngomong kasarnya begitu, ya memang dunia ini tidak adil. Di situ pas gua ngeliat itu mobil itu, gua pikir something's wrong with the system. Kita lihat inflasi universitas itu 15% tahun ke tahun. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin uang banyak sekarang, nanti bahkan anak kalian nggak akan bisa sekolah. Sekarang aja udah ketahuan, millennials itu udah nggak bisa beli rumah. Ya apalagi kita mau bilang yang generasi baru, anak-anak TikTok, itu mau beli rumah gimana caranya? Ya mahal banget rumah. Gaji UMR cuma berapa, UMR nggak pernah naik, wage nggak pernah naik, sedangkan inflasi pendidikan 15%. Kalian lihat sekarang mau masuk biaya sekolah aja udah panik kalian, udah takut, ya kan? Tuh kalau video gue di belakang. Kenapa? Karena memang itu terjadi. Itu terjadi secara real, 15%. Universitas lu mau BINUS, UPH, Prasmul lu mau semuanya.
15% tahun ke tahun. Gue udah pernah hitung soalnya. Jadi cost of capital of living itu tinggi banget. Kalian harus bikin uang sekarang, harus jadi kaya sekarang, nggak bisa nanti. Ya karena 4% rule udah bullshit ya. Itu udah nggak berguna. Inflasi nggak segitu lagi. Inflasi nggak 2-3%. Ya kemarin aja turun cuma berapa? Itu semua udah buyar. Kita bermain ya di game yang menurut gue itu sebetulnya nggak fair. Makanya orang-orang yang punya kepentingan nggak mau orang-orang kayak kalian nonton video-video kayak gini yang gue ngomongin, pasti mereka nggak senang. Mereka kan doktrin, oh anak muda nggak bisa kaya ya, kita nabung aja sini, nabung, kita nabung di surat utang negara, santai-santai ya kan, kaya nanti. Itu yang mereka mau ya, mereka mau bikin generasinya jadi budak gitu. Karena itu orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kaya itu sesimpel kalian create value ya, kalian cari problem di suatu market ya, kalian cari solusi untuk memecahkannya lebih baik dibanding orang lain. Itu adalah jiwa seorang entrepreneur. Itu yang dilakukan pengusaha. Tujuannya adalah, namanya pengusaha kan, kita berusaha. Gitu. Kita berusaha untuk apa? Untuk memecahkan sebuah solusi di masyarakat. Makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar uang yang kita akan dapatkan. Ini gue akan jelasin ya, gimana caranya kalian tingkatin skill ini. Karena tadi gue ketawa tuh liat editor gue di belakang, jadi gue akan jelasin juga sekalian biar dia dapat gambaran gitu. Gimana caranya ningkatin uang. Pertama, lu misalnya videographer, ya level paling rendah, lu cuma pegang video. Lu pasti akan cuma digaji. Ya. Lu mau naikinnya gimana? Oke, gue mau jadi editor. Jadi bisa nyambi tuh videographer sama editor. Begitu tuh jadi satu, gajinya pasti naik ya. Yang bisa video, yang bisa pegang kamera sama bisa ngedit, ya itu gajinya pasti lebih tinggi dibanding yang cuma pegang kamera, itu udah pasti. Nah, dia bisa pegang video, ya bisa pegang kamera, bisa ngedit juga, plus dia ngerti social media. Oh thumbnailnya bagusan gini, oh title-nya bagus gini, itu pasti naik lagi tuh gajinya. Karena level udah di atas, udah mulai mikir tuh. Oh social media game tuh gimana? Bikin video yang laku tuh seperti apa? Akhirnya dia jadi apa? Jadi content strategis. Dia jadi punya skill apa ya? Pertama content strategis, punya skill social media, punya skill copywriting untuk nulis title yang menarik, untuk nulis thumbnail yang menarik. Jadi skillnya udah banyak tuh. Bisa videografi, bisa editing, social media, content strategis, sama copywriting. Udah 5. Nah ini bisa ditambahin lagi, bisa. Karena skill tuh bisa ditumpuk. Jadi jangan kira skill tuh linear, skill tuh bisa ditumpuk ke atas. Next skillnya apa lagi? Ya, dia bisa scripting, dia ngerti materi yang disampaikan sama orang yang dia rekam. Dia bisa bikin skripnya sendiri tanpa disuruh. Itu udah pasti gajinya udah mahal banget. Itu udah mungkin 4-5 kali dari gajinya sekarang. Cuman nambahin skillnya. Bedanya orang apa yang nggak bisa dapat duit? Itu orangnya malas aja, malas belajar. Jadi kalau skillnya kalian tambahin tuh udah 6, bisa scripting lagi. Udah lengkap tuh, udah full paket. Nah kalian bayangin, itu dia udah punya skill hole tuh untuk bikin sebuah video YouTube ya, dari videografi sampai bisa scripting. Gimana caranya upin ke next level lagi? Oh dia belajar misalnya lebih ekstrim, dia belajar tentang marketing overview, dia belajar tentang caranya branding tuh gimana, cara personal brand sebuah orang tuh gimana. Terus dia naikin lagi skillnya, oh dia mau belajar tentang leadership, gimana caranya ngurus editor-editor di bawahnya, gimana caranya ngurus sebuah tim, bikin tim ini jadi bagus, tim marketing, tim konten, tim strategis. Next thing you know, dia jadi CMO, Chief Marketing Officer, jadi direktur. Dengan apa? Dengan ningkatin skill yang dari videographer tadi, cuma pegang kamera, tingkatin skill sesuai urutan yang gue bilang. Lu bisa jadi direktur marketing. Itu contoh di videografi. Contoh lagi ya, ini gue contoh skill yang lain. Misal kalian awal iseng-iseng invest crypto, trading crypto, awal-awal nggak jelas gitu kan. Belajar kalian gimana caranya lebih dalam. Kalian belajar gimana caranya research token, cara koin, oh tokenomics itu kerjanya gimana. Kalian bisa jadi advisor di sebuah project. Itu gajinya langsung eksponensial. Mau naik lagi, kalian bisa jadi hedge fund analis di fund crypto. Itu lebih gede dibanding fund manager reksadana saham manapun di Indonesia gajinya. Gue kasih tau. Kalau kalian bisa jadi fund manager di hedge fund crypto luar negeri. Adakah yang remote? Ada. Banyak orang yang bisa kerja kayak gitu. Karena apa? Skill gap. Ya, kalian nggak punya skillnya. Kenapa nggak punya uang? Kalian nggak punya skillnya. Terus lu mau investasi dengan uang cuma 5 juta, 6 juta? Mau kapan jadi kayanya? Kalian tingkatin dulu skillnya tadi. Kalau jadi direktur marketing gaji 100 juta. 80 juta, 90 juta. Investnya bisa banyak kan? Cuman dengan nge-stack skill on top of each other. Ya ditumpuk aja terus skillnya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. 1. Ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales. Ya, kalau mau jadi kaya. Kalian harus bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build. Ya, skill building. Kalian bisa bikin produk. Bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership, kan 2 aja bisa? Iya 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan, lo bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lo lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya, leadership ini. Lo punya 3 skill yang pasti matang. Kayak tadi dari videographer bisa ngerti branding, leadership, jadi direktur keuangan. Ya kayak tadi gue bilang, videographer dari awal, dari videographer sampai ujung ya, itu leadership
lu bisa jadi director marketing. Jadi inti dari video ini adalah create big income fast. Create income yang besar fast dengan stacking skill kalian on top of each other. Butuh proses untuk gain skillnya. Tapi setiap hari kalian ngapain coba? Scrolling TikTok, main game nggak jelas hidupnya. Ya. Setiap hari yang kalian lakukan, kalau belum punya skillnya, asah skillnya sampai kalian jadi.